lagi dengan saya Dwi Nurhayati sebagai pengajar ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang uang sebagai alat pembayaran. Siapa sih yang nggak tahu sama uang? Bahkan anak kecil zaman sekarang pun pasti udah tahu dong yang namanya uang. Tapi by the way, udah tahu belum sih apa ini pengertian dari uang? Oke. Uang ini adalah sebagai alat tukar-menukar yang diterima oleh masyarakat umum, dijadikan sebagai alat pembayaran serta pembayaran hutang. Nah, itu adalah pengertian dari uang. Terus kalau ada yang bertanya, kok bisa ya terjadinya ada uang seperti ini? Nah, sebelum ini pemerintah membuat uang ini, ada langkah-langkahnya atau sejarah perkembangannya. Yang pertama, uang itu adalah sebelum barter. Kenapa sebelum barter? Jadi pada zaman dahulu orang itu langsung mengambil dari alamnya secara langsung. Nah, karena terlihat adanya keterbatasan sehingga adalah proses yang kedua ada tahap barter. Barter itu adalah tahap pertukaran barang dengan barang. Saya punya pensil ditukarkan dengan beras. Yang ketiga ada tahap uang barang. Maksudnya adalah di mana uang mempunyai nilai satuan hitungnya. Kita subjektifkan barang pensil kita hargai dengan harga 5.000. Itu menjadi tahap uang barang. Yang selanjutnya ada tahap uang logam. Jadi sebelum kertas ini adalah uang logam terlebih dahulu. Setelah logam, karena ada ya masalah dengan beratnya lah atau apalah, terlahirlah jadi uang kertas. Terus sekarang dirasakan keterbatasan juga dari uang kertas, ada yang namanya uang bank. Apa itu uang bank? Contohnya seperti kartu debit, simpanan yang lain-lainnya itu termasuk ke uang bank. Terakhir adalah uang kredit. Uang kredit ini berarti kartu kredit yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kok bisa ya ada yang namanya uang, kok bisa dipercaya juga ini jadikan uang? Oke, yang namanya uang itu ada 5 syarat. Yang pertama, ia mempunyai nilai tukar. Yang kedua, nilainya stabil. Yang ketiga, tahan lama. Yang keempat, diterima oleh masyarakat umum. Dan terakhir, dia mempunyai satuan hitung. Oke, kalau itu syarat, ada juga yang namanya fungsi-fungsi uang. Fungsi uang ini dibedakan menjadi 2. Ada fungsi asli uang dan fungsi turunan atau sekunder. Kalau fungsi asli ini dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama, sebagai alat tukar, kita belanja uang ditukarkan menjadi barang. Yang kedua adalah sebagai satuan hitung. Kita belanja berapa? Oh, seharga 100.000. Nah, kalau fungsi turunan, yang pertama itu adalah penyimpan kekayaan. Maksudnya adalah kita menabung di bank. Berarti kita sudah menyimpan harta kita sebagai kekayaan di masa akan datang. Nah, yang kedua sebagai pemindah kekayaan. Bedanya apa? Kalau pemindah kekayaan, misal saya awalnya punya rumah di Garut, tapi karena saya tinggal di Bandung, saya menjual rumah di Garut dan saya membeli rumah di Bandung. Yang ketiga, ini adalah modern sekarang dipercayai. Fungsi yang ketiga ini adalah sebagai pembayaran keuangan di masa akan datang atau secara singkatnya sebagai pembayaran hutang. Oke, yang selanjutnya adalah pembagian jenis-jenis uang. Uang ini dibedakan menjadi 4 tergantung kategori mana yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah pihak yang mengeluarkan. Jika pihak mengeluarkan dibedakan menjadi 2. Ada uang kartal dengan uang giral. Uang kartal itu adalah terdiri dari uang kertas dan uang logam. Sedangkan kalau uang giral itu adalah seperti tabungan, cek, biljet, dan giro. Yang kedua, ini adalah berdasarkan bahan uangnya. Kalau bahan uangnya kembali lagi seperti yang tadi, ada yang berdasarkan dari uang kertas, ada juga yang berdasarkan menjadi uang logam. Oke, yang selanjutnya adalah berdasarkan nilainya, nilai uang. Nilai uang ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama bernilai penuh. Maksud penuh di sini adalah uang yang di sini tercantum 1.000 berarti dia memiliki maknanya 1.000. Nilai intrinsiknya berarti lebih besar dari uang nominal yang tercantum di dalam uang itu sendiri. Dan jika misalkan uang logam ini rusak, mengalami kehancuran, tetap mengalami atau mempunyai nilai itu sendiri.
Sedangkan kalau uang kertas termasuk nilai yang tidak bernilai penuh. Maksudnya adalah jika kita robek uang kertas di sini, maka uang ini sudah tidak akan laku di pasaran. Yang terakhir jenis uang adalah berdasarkan negara yang mengeluarkannya. Ada uang dalam negeri, berarti itu adalah negara Indonesia yang mengeluarkan, yaitu rupiah. Ada juga uang luar negeri, berarti misalkan sekarang dolar, berarti yang mengeluarkannya adalah Amerika. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa aja sih yang terkandung dalam nilai-nilai uang itu sendiri. Yang pertama adalah nilai nominal. Nilai nominal ini adalah yang tercantum di dalam uang itu sendiri. Jika di sini adalah 100.000, berarti nilai nominal uang tersebut adalah 100.000. Yang kedua adalah nilai intrinsik. Jika nilai intrinsik itu adalah biaya untuk membuat uang itu sendiri yang terkandung dalam uang itu sendiri. Yang ketiga adalah nilai internal. Kalau internal ini adalah kemampuan uang untuk ditukarkan dengan barang, ya seperti kita belanja. Yang terakhir adalah nilai eksternal. Jika eksternal ini adalah uang mampu ditukarkan dengan mata uang asing yang lainnya. Oke, selain itu ada juga yang namanya unsur pengaman uang. Apa saja unsur pengaman uang? Ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Jika terbuka yang seperti kita biasa ketahui, bisa dilihat, diraba, diterawang, itu terbuka. Jika tertutup, uang ini hanya bisa dipercayai sebagai uang jika dilihat dari mesin tertentu saja. Oke, terakhir pembahasan kali ini adalah mengenai teori uangnya. Teori uang ini terbagi menjadi 4. Kita bahas satu per satu. Yang pertama ada yang namanya teori kuantitas barang. Menurut teori ini bahwasanya uang ini hanya akan berpengaruh terhadap harga barang saja. Nah, makanya memunculkan rumus yaitu M sama dengan K dikali P. M di sini adalah money berarti uang, K itu adalah konstanta, P price atau harga. Sesimpel itu teori kuantitas barang. Sedangkan ada teori yang kedua yaitu teorinya dari Irving Fisher, dikenal sebagai teori transaksi. Menurut Irving Fisher yang namanya nilai uang ini ada rumusnya. MV sama dengan PT. M money uang, P harga price, V itu adalah velocity, maknanya adalah kecepatan peredaran uang. Jika T trade atau volume perdagangan uangnya. Nah, jika kita misalkan mencari salah satu unsur di sana dalam soalnya, berarti kita tinggal hanya membulak-balikan rumus. Misalkan saya mau mencari P, berarti tinggal dibulak-balik saja dalam fungsi rumus yang pertama, MV sama dengan PT. P sama dengan MV per T. Oke, teori yang ketiga adalah teori pendapatan. Ini diperkenalkan oleh yang namanya J.M. Keynes, John Maynard Keynes. Menurutnya adalah kalau uang itu didasari oleh 3 motif. Motif yang pertama adalah motif transaksi, yaitu seperti biasa kita berkebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga, maksudnya adalah kita misalkan menabung, sehingga penabungan tersebut kita alokasikan untuk masa yang akan datang. Yang ketiga adalah motif spekulasi. Kalau motif spekulasi di sini adalah berdasarkan ramalan di masa yang akan datang, seperti kita investasi. Nah, untuk teori yang terakhir itu adalah teori persediaan kas. Ini dipelopori oleh Marshall dan Pigou. Menurutnya bahwasanya uang tidak hanya untuk bertransaksi, tetapi uang tersebut dijadikan sebagai penimbun kekayaan. Rumusnya adalah M sama dengan K dikali PY. M money atau uang, P price atau harga, K konstanta, dan Y tambahannya adalah sebagai pendapatan.